Halo guys, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fuas Arafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang internet dan judulnya adalah ketika internet mengandalkan kita. Di sini saya akan menjelaskan dari awalnya gimana sih internet itu diciptakan untuk manusia sebagai alat, sebagai jembatan informasi. Namun hari ini percayalah, jauh lebih besar internet bukan lagi sekedar alat bantu. Ia adalah ruang hidup. Kita bekerja di internet, belajar di internet, bersosialisasi di internet, bahkan mencari validasi pun di internet. Masalahnya bukan karena kita menggunakan internet, masalahnya muncul ketika hampir semua aspek hidup kita bergantung kepada internet itu. Di saat itulah batas antara kebutuhan dan kebiasaan menjadi semakin kabur. Pertama, setiap aplikasi yang kita buka dibangun dengan satu tujuan utama, menahan perhatian kita selama mungkin. Scrolling tanpa akhir, konten yang terus muncul, video yang otomatis diputar berikutnya. Semua rancangan bukan karena kebetulan, tetapi karena perhitungan. Perhatian kita adalah nilai, waktu kita adalah keuntungan. Semakin lama kita bertahan, semakin besar keuntungan yang dihasilkan. Tanpa sadar, kita kehilangan kendali atas waktu. Waktu yang seharusnya bisa kita gunakan untuk berpikir, beristirahat, atau berinteraksi nyata. Apa yang kita lihat di internet bukanlah gambaran dunia yang utuh. Ia adalah hasil seleksi, hasil perhitungan algoritma. Algoritma mempelajari kebiasaan kita, apa yang kita sukai, apa yang membuat kita marah, apa yang membuat kita berhenti lebih lama, lalu ia menyajikan konten yang memperkuat pola tersebut. Akhirnya kita hidup di dalam gelembung informasi, pendapat kita terus dibenarkan, pandangan berbeda semakin jarang muncul. Tanpa sadar, cara kita melihat dunia perlahan dibentuk oleh sistem yang tidak kita kenal. Yang ketiga adalah dampak pada hubungan sosial. Di tengah dunia kita yang semakin terhubung ini, kita pasti berkurangnya itu percakapan terpotong oleh notifikasi. Seperti kita sedang ngobrol sama teman atau apapun itu pasti terpotong karena adanya notifikasi dari internet ini. Kebersamaan terganggu oleh layar, kita hadir secara fisik, namun pikiran kita berada di tempat lain, yaitu internet itu. Hubungan yang seharusnya dibangun dengan perhatian perlahan digantikan oleh distraksi. Dan tanpa kita sadari, kualitas hubungan pun ikut menurun. Transisi menyadari bukan menyalahkan. Yang keempat, transisi menyadari bukan menyalahkan. Tujuan video ini bukan untuk menyalahkan internet. Internet bukan musuh, internet juga bukan masalah. Ia hanya alat. Yang perlu kita pertanyakan adalah cara kita menggunakannya. Kesadaran adalah langkah pertama untuk mengambil kembali kendali. Yang kelima, mengambil kembali kendali itu adalah mengendalikan internet. Tidak berarti meninggalkan sepenuhnya, tapi menggunakan dengan standar. Menentukan kapan kita online dan kapan kita benar-benar hadir di kehidupan nyata kita. Memilih informasi, mengatur waktu, memberi jeda layar, hal-hal kecil seperti ini. Mematikan notifikasi yang tidak penting, menentukan batas waktu penggunaan, atau sekedar menikmati momen tanpa dokumentasi. Perlahan kita bisa mengambil perhatian ke hal-hal yang berarti.